tidak bertanya bisa mematikan dulu mic-nya, nanti kalau sudah ada izin bertanya langsung nanti bisa dinyalakan kembali sehingga tidak tidak mengganggu sharing and caring pada malam hari ini. Good pagi, semangat morning teman-teman. Terima kasih teman-teman yang malam hari ini berkenan menyempatkan waktunya untuk saling sharing and caring kegiatan baik Polygon Backpacker Escape Jogja tanggal 27 dan sampai 28 September 2025 di Desa Tinalah, Kulon Progo, yaitu sekitar 30 kilo dari kota Jogja. Kemarin saya sempat survei ke sana, tempatnya menarik, tidak dingin kayak di Kaliurang, artinya juga tinggi banget ya, tempatnya enggak, tapi tempatnya sejuk. Nah, tapi kalau soal keindahan alamnya menarik karena latar belakangnya langsung pegunungan menoreh gitu loh. Wah, itu keren banget itu kalau pagi hari kita bisa angkat cangkir kopi, wah keren itu. Dan satu lagi untuk teman-teman, bocoran, kamar mandinya sangat bersih dan banyak. Ini kemarin yang banyak pertanyaan tuh, kamar mandinya gimana, apakah nanti saya harus di sungai dan lain sebagainya. Enggak, nanti akan dijawab oleh Om Ilmi secara detail. Oke, perkenalkan saya Yohana Rotama. Kebetulan saya itu sebenarnya warga backpacker seri pertama ya Om Ilmi ya, tahun 2022 ya Om Ilmi ya. Betul. 2022 ya, seri pertama. Betul. Tapi di Jawa Timur ya, waktu itu tepatnya di Malang, di air terjun. Kita ada kegiatan backpacking dan itu kegiatan pertama kali saya sebenarnya untuk kegiatan backpacking, dan itu menarik gitu loh. Nah, dari situ sepulang dari situ atau pas di situ saya tuh mendapat beberapa teman-teman gitu loh, teman-teman ngobrol dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini kalau teman-teman lihat nih loh, ada logo 5.500. 5.500 ini terbentuknya gara-gara apa? Saya ikut backpacking. Backpacking di Malang ya tahun 2022. Benar ya, Willy ya? Nah, jadi itulah manfaatnya. Manfaat yang saya ini jujur tidak di karang-karang dan tidak wah karena Om Ilmi orang Polygon nih. Wah, enggak. Ini kejadian true story bahwa 5.500 timnya itu terbentuk gara-gara kami waktu itu orang 4 ikut kegiatan backpacking. Di situ bisa karena punya perasaan, bisa senasib, karena di kesempatan backpacking itu kita bisa berkontemplasi dan saya sukanya backpacking Polygon ini tidak hanya sekedar datang, api unggun, hura-hura, karaoke, selesai pagi pulang gitu enggak. Tapi ada muatan knowledge sana atau sharing ilmu. Makanya Mangehu Mangatus pun mencontoh konsep yang dilakukan oleh Polygon Backpacker, yaitu setiap kegiatan 5.500 itu ada knowledge juga. Kita ingin sharing and caring, kaitannya juga kalau cara bikin peta digital pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu untuk mencari prank dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah Mangehu Mangatus sampai seri 7 ini diilhami atau kita lahir dari backpacker tahun 2022 di Malang. Mungkin sekedar gambaran sedikit lah, mungkin teman-teman yang pengen kegiatan ultra gitu, silahkan juga ada di IG-nya Rute Sadu bahwa kita ini kegiatan sepeda ultra
sepanjang 500 kilo dan LEG-nya ketinggiannya 5.000 dengan COT 45 jam. Tetapi kita menjadi berbeda dengan kegiatan ultra yang ada di Indonesia yang lain karena apa? Kita mendesain rutenya sendiri. Nah, ini ada unsur edukasi di sini. Unsur edukasi yang kuat karena apa? Kebiasaan kita itu kadang-kadang tuh selalu dilenakan dengan semua yang serba instan. Ini rutenya, ini. Sebenarnya tinggal tinggal mengikuti apa yang sudah diberikan. Nah, ini kita agak sedikit nakal, kita bikin beberapa titik dan lain sebagainya. Akhirnya nanti silahkan Anda jahit sehingga bisa jadi 5.500. Rule-nya dan lain sebagainya nanti Anda bisa lihat di IG-nya Rute 1 secara detail. Biar nggak lama-lama, kita kembalikan ke Om Ilmi. Apa sih itu? Ceritanya backpacking sampai akhirnya sudah ke 16 ya Om Ilmi? Iya. 16 kota ya? Hari ini, betul. Dari 2002 sampai ini perkembangannya pesat banget loh, itu ngumpulin 16 kota, itu nggak gampang. Silakan Om Ilmi, cerita. Ya, selamat malam Om semuanya, thank you Om Yohan, thank you Mang Mangatus. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi di momentum kolaborasi kita ya, Polygon Backpackers. Kita berkolaborasi dengan event Mang Mangatus dan saya jujur tidak menyangka ya Om semuanya, Tante semuanya, bahwa Mang Mangatus itu benar-benar Om Yohan selalu bilang di beberapa momentum, ya kami bagian dari kegiatan backpackers di Malang gitu. Dan kami banyak terinspirasi dan itu menjadi tujuan kami secara brand Om dan Tante semuanya bahwa kegiatan Polygon Backpackers itu bukan hanya sekedar kegiatan camping, tapi kita bisa menginspirasi, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa saling mengisi, dan saya nggak menyangka itu, kita semua tidak menyangka bahwa akhirnya lahir warga-warga dengan ide-ide kreatif, salah satunya dari Mang Mangatus. Thank you Om Yohan, sudah eksis meneruskan semangat berpetualang ataupun adventure-nya. Dan yang menarik adalah atas kontribusi dan semangat teman-teman ataupun kami bilang warga backpackers yang awalnya ada di satu kota pertama kali di Makassar, berlanjut menjadi 2, menjadi 3 kota, sampai hari ini kita ada di 16 kota ya, dan cukup ramai. Setiap hari ada aja isu informasi tentang kegiatan bolang gitu. Nah, itu yang menjadi bentuk konsistensi kami agar apa? Agar ruang bersepeda ini tidak stuck pada kegiatan bersepeda saja, tapi kita bisa membuat ataupun buka ruang bersepeda ini menjadi ruang-ruang yang lebih bervariasi. Bersepeda bisa sambil kuliner, bersepeda bisa sambil nanam pohon, bersepeda bisa sambil misalkan berbagi, bersepeda bisa ikut mendorong wisata-wisata lokal yang ada di setiap daerah, terutama misalnya di 16 kota yang sudah kita jalankan, itu kita expose bareng-bareng sehingga tempat tersebut bisa dikenal. Nah, ini kalau kita hitung, kalau tadi Om Yohan bilang rute GPX, rute, bahwa di kegiatan backpackers yang rutin kita laksanakan di 16 kota itu, kita sudah punya bank data cukup banyak Om Yohan dan Om semuanya. Nah, ini juga bisa dinikmati oleh semua warga. Itu secara umum kegiatan backpackers ya. Nah, makanya mudah-mudahan ini dari Polygon dari 2021, kegiatan backpackers ini bisa menjadi ruang baru bagi kita yang udah bosan nih dengan bersepeda di satu titik ke tempat titik yang lain, tapi dengan kegiatan camping, kita lebih deep ya, bisa lebih curhat lagi lebih dalam depan api unggun gitu Om Yohan. Tapi ya inilah kami sampai hari ini bisa kurang lebih ada 900 Om Yohan ternyata warga itu 900 ya, kami sangat senang banget itu bisa menjadi ruang silaturahmi. Nah, ini secara umum kegiatan backpackers. Terus juga sebagai bentuk apresiasi Om Yohan dan Om Tante semuanya bahwa Polygon Backpacker Escape ini menjadi momentum apresiasi kami kepada seluruh warga, kepada seluruh cyclist, kepada seluruh pegiat non-cyclist yang awalnya tidak bersepeda, akhirnya bisa bersepeda, kepada seluruh pegiat lingkungan. Ini menjadi ruang bersama, sehingga penting untuk kami mengadakan kegiatan jambore. Kami bilang ini kegiatan jambore, kumpul bareng, silaturahmi, baik itu warga, sesama warga, ataupun dengan seluruh cyclist ataupun pegiat outdoor, seperti itu.
Nah, pilihan kami kegiatan Backpacker Escape yang akan kita laksanakan di tahun ini kita pilih di Yogyakarta, di desa wisata Tinala, Kulon Progo. Ini yang menarik adalah framing Kulon Progo itu kan panas ya, panas dekat pantai. Tapi ternyata di sana itu dekat kebun teh, ada kebun teh di sana. Betul. Terus di sana juga tidak panas tapi adem. Di sana juga ada beberapa titik tempat sejarah, baik itu sejarah nasional ya. Terus juga banyak titik-titik wisata yang memang mungkin teman-teman juga akan kaget ketika besok kita akan berpetualang di sana, akan menemukan satu tempat yang itu belum dieksploitasi Om dan Tante semuanya, seluruh peserta. Ini menjadi spesial dari apa yang sedang kita persiapkan. Itu terkait Tinala, dan juga tentunya sebagai bentuk kita dari brand dan kita semua punya kewajiban untuk saling mendorong ya wisata yang sedang dibangun oleh warga Jogja, khususnya warga Kulon Progo, tentang bagaimana dia mendorong wisata yang ada di sana. Nah, ini Tinala ini salah satu tempat wisata yang belum lama, kurang lebih baru 2 tahun berjalan. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk supportingnya, kita coba dorong, kita perkenalkan tempat wisata tersebut. Seperti itu Om Yohan. Wih, iya loh, itu deket perkebunan teh ternyata. Sama itu ada tempat bersejarah ya, apa Sandi, apa? Iya, Museum Sandi. Museum Sandi. Betul. Ya, itu baru saya orang Jogja itu baru tahu kemarin ada Museum Sandi. Walaupun kemarin mau ke sana cuman karena waktu kan, menarik ya, besok saya explore lah gitu ke sana. Betul. Kenapa? Karena tetap kita secara konsep Backpacker Escape ini kita ingin membawa isu wisata, isu nasionalisme, isu sejarah yang ingin kita bawa, sehingga kita ada sesuatu yang kita bawa pulang. Saya pikir sih nanti warga bakal tahu bagaimana cara membaca sandi yang mudah sih. Itu menjadi clue ya. Itu Om Yohan. Saya membocorkan berarti ini. Itu challenge-nya gitu. Dan menariknya itu setiap kegiatan backpacking, Polygon backpacking itu selalu di tempat-tempat yang hidden gem. Nah, ya. Itu betul ya, yang betul banget, dan itu saya copy paste ke event-event saya itu ada parkour point itu selalu tempat-tempat yang hidden gem. Iya. Betul. Terus juga ini sedikit tambah informasi terkait lokasi. Betul kata Om Yohan bilang bahwa Om dan Tante semua jangan takut, yang bawa keluarga ataupun yang secara personal yang belum pernah camping sekalipun, di sana proper. Di sana ada listrik, kamar mandinya banyak Om Yohan ya. Itu nyaman dalam artian memang terawat ya Om Yohan. Terus juga tentunya sinyal tetap ada. Dan ini juga tentunya menjadi pertimbangan kami kenapa Tinala ini kita pilih. Seperti itu Om Yohan. Ya, asik ya. Kemarin sudah saya survei tempatnya dan tempat umumnya, mulai dari itu apa namanya, kayak gedung, kayak hall utamanya, terus musolanya juga sangat bersih. Biasanya kadang-kadang tempat gitu itu kan musolanya ataupun apanya itu nggak terawat ya sekedar ada lah gitu. Kemarin nggak. Dan kalaupun lampu mati masih ada emergency panas pakai matahari. Betul. Oh Mimi, apa sih yang kalau dari rangkaian acara yang menarik dari Polygon Backpacking ini? Ya, jadi kalau rangkaian acara tentunya yang paling menarik adalah sailing event kita tuh selalu ada kegiatan orienteering. Nah, ini yang menarik. Orienteering itu amazing race ataupun bagaimana kita bersepeda mendatangi checkpoint. Itu menjadi challenge di mana checkpoint itu ada sesuatu yang spesial untuk diselesaikan atau menjadi challenge di kegiatan tersebut. Nah, ini kalau yang pernah ikut kegiatan backpackers, Om dan Tante semuanya, biasanya kita malam hari kan ya, malam hari gelap-gelapan, harus datang ke checkpoint dengan pakai peta buta. Biasanya seperti itu. Nah, untuk besok, karena memang luar di daerahnya ada perbukitan yang sangat indah, gitu ya, bagus dan menantang secara rute ya semua. Nah, kita akan hadirkan kegiatan orienteering tersebut ataupun net orienteering tersebut itu kita akan adakan di pagi harinya.
di hari Minggunya Om dan Tante semuanya. Sehingga experience dari rute, pemandangan, lokasi sejarah itu bisa maksimal didatangi oleh seluruh peserta. Gitu Om Yohan. Malamnya ada acara apa ini, Om? Nah, malamnya tentunya kita bakal ada acara api unggun, itu momentum kita berkumpul bersama, saling ngisi waktu. Terus juga kita tetap akan ada rangkaian sharing ya, sharing dari beberapa pegiat sepeda, dari beberapa pegiat outdoor, sehingga kita juga bisa ngobrol-ngobrol di sana, seperti itu sih. Ada musik, ada barbecue, pokoknya ada banyak hal yang kita bisa isi dari mulai siang sampai nanti malam harinya, seperti itu di hari Sabtu. Om. Ini kan orang sepeda itu biasanya kaitannya dengan visa ya. Nah, itu loh. Oh, Karena bisa. olahraga sepeda itu kan banyak orang bilang itu kan yang seneng kan cuman dirinya sendiri. Padahal kalau untuk orang berkeluarga itu kan repot urusan visa. Nah, apakah kegiatan backpacking kali ini itu saya bisa ngajak keluarga? Betul. Untuk Backpacker Escape ini kita open juga untuk family. Jadi yang bawa keluarga, Bisa ngajak keluarga. Oh, bisa banget kita provide. Jadi tapi betul kata mau aku ngajak keluarga, istriku atau anakku tuh nggak bisa bersepeda. Apa juga terfasilitasi dengan kegiatan ini? Nah, ini karena memang hubungannya dengan visa dan juga kita ingin memberikan experience tidak hanya ayahnya saja ataupun orang tuanya saja. Jadi untuk yang keluarga, tetap kita akan ada rangkaian games ataupun kegiatan untuk anak-anak di hari Sabtu. Oh, ada ya? Tetap ada. Kita siapkan untuk yang game ramah anak-anak, dan juga tentunya di hari Minggu ketika ayah atau orang tuanya bersepeda, itu putra putrinya yang join camping di camp tersebut, dia akan berpetualang juga dengan menggunakan sepeda. Kita akan ada tim khusus akan berpetualang di bentangan sawah yang indah. Saya bocorin sedikit. Terus dengan sajian kegiatan trekking ala-ala di pedesaan di Kulon Progo. Nah, ini buat bocoran, kita menu khas untuk yang family, untuk yang anak-anak itu akan kita hadirkan sebagai bentuk experience seperti itu Om Yohan. Oh. Jadi orang tua ataupun ayahnya Om gitu ya, jangan takut ngebosenin, karena Om bisa tetap tenang hari Minggu pagi goes berpetualang, istri dan anak juga bisa berpetualang, seperti itu. Oh ya, jadi visa aman lah ya ini. Harusnya ya. Nah, teman-teman aman loh bisa, karena kita bisa ngajak keluarga, betul. hanya daftar secara pribadi, karena kadang-kadang ngapain harus nginep-nginep segala, anak istri di rumah nggak diajak gitu. Ini nggak ada alasan ya. Iya, betul. Apalagi di kota Jogja, menarik nih. Oh, indah lah pokoknya Om Yohan. Nah, kalau umpama ini kan sekarang Om Ilmi kan istilahnya aku punya mobil, ya model-model kan sekarang baru FOMO atau hal-hal yang menarik itu kan pakai mobil sudah dibikin kayak camper van lah gitu. Apa bisa tempat parkirnya itu camper van masuk? Betul. Jadi untuk yang family yang memang dia backgroundnya ada mobil camper van ataupun mobilnya proper untuk camping, karena lokasi cukup luas, kita memang provide Om Yohan. Jadi juga kita dari kawan-kawan komunitas camper van yang dia juga bersepeda, itu kita fasilitasi. Jadi nanti kita akan ada tempat-tempat khusus memang untuk misalkan tenda biasa dan juga teman-teman yang bawa mobil camper van. Jadi kita provide semuanya. Oh, jadi difasilitasi ya? Wah, menarik toh teman-teman, karena kemarin ada pertanyaan, kalau saya pakai mobil camper van bisa enggak? Boleh bisa banget. Malah bagus. Ayo. Oh, teman-teman kalau mau lihat randonnya itu, randonnya ada di mana? Itu ada di IG-nya Rute Sadu, itu ada di IG Story, di highlight IG Story itu ada highlight IG Story itu ada Backpacker Escape, itu di situ ada rundown acara untuk
kegiatan backpacker escape. Bisa silahkan cek di IG-nya Rute Secara umum Sadu betul. secara umum ya. Nanti di apa namanya. Nah, eh teman-teman bisa sambil kalau ada yang mau ditanyakan langsung, Boleh. ayo silakan. Jadi kita karena sifatnya sharing and caring, kalau ada yang mau tanya, silahkan acungkan tangan, nanti silahkan open mic. Nah, Om Helmi. Siap, Om Andrew boleh. Kalau tadi dengan fasilitas segitu banyaknya, dengan kehebohan itu, mahal nggak sih? Nah, ini terus terang aja nih, orang-orang langsung mahal nggak sih gitu loh, dan dapat apa gitu loh. Ya. Jadi kalau pertanyaannya fasilitas, yang jelas seluruh peserta itu untuk fasilitas istirahat ya, tenda. Yang jelas kita akan camping, kita akan provide tenda camping, tapi ini tidak di hotel, karena kita ingin memberikan experience terkait camping. Pertama tenda camping kita dapat, terus Jadi juga nggak perlu kita repot mengadakan bawa tenda dari rumah, dari itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Kecuali proper ya, betul. bukan tenda yang dari apa kantong gandum itu bukan ya, segitiga biru bukan ya? Betul. Jadul Kita banget ya. siapkan untuk tenda untuk istirahatnya, untuk personal ataupun family. Tapi catatannya kalau untuk family itu per keluarga satu tenda. Tapi nanti untuk yang personal, karena ini kita ada misi bagaimana kita bisa menghubungkan peserta itu dengan peserta yang lain agar lebih kenal. Itu nanti kita akan sharing tendanya per tenda, kan tendanya cukup besar, maksimal 4 orang seperti itu Om Iwan. Jadi ini juga sebagai salah satu bentuk. Biasanya kalau kita camping bareng, biasanya ada cerita, gitu seperti itu Om Iwan. Yang kedua, tentunya juga makan Om dan Tante semuanya makan kita provide ya. Selama kegiatan, refreshment, barbecue dan segala macam kita provide. Terus juga red pack yang kemarin di e-poster juga ada red pack dari t-shirt, ada tas dan lain-lain juga nanti mudah-mudahan juga beberapa dari produk-produk sponsor yang bisa support kegiatan kita juga itu menjadi sesuatu yang bisa dibawa pulang sebagai buah tangan dari seluruh peserta seperti itu. Banyak ya, jadi makan sudah ada, sudah disiapin, barbecue sudah disiapin, tenda sudah disiapin, berarti tinggal bawa aja ya, bawa badan ya. Tapi walaupun kalau mau bawa makanan sendiri nggak apa-apa ya, mau di-sharing ya. Bawa makan sendiri, bawa kopi. Kalau bawa kopi nanti saya ikutan join deh ngopinya gitu ya. Nah, Om Ilmi, kalau ini malam-malam itu atau pagi-pagi atau malam-malam atau sore-sore aku pingin camilan di luar apa yang disediakan panitia, apa ada tempat jualan di samping-samping gitu? Betul. Sebetulnya nanti karena kita juga support lokal, jadi nanti akan ada beberapa dari warga lokal yang memang akan menghadirkan menu-menu khas Kulon Progo. Itu yang kami sedang betul, baik momentum ya Om Iwan ya. Sehingga itu juga menjadi salah satu bentuk ekonomi lokal dengan keberadaan kita juga tetap jalan ya. Betul Om Iwan, seperti itu. Terus juga tetap juga di sekitaran lokasi juga tetap pada dasarnya di sana juga memang perkampungan, tetap juga akses warung dan lain-lain juga tetap sangat accessible ya Om Iwan. Jadi walaupun kita camping di tempat yang hidden gem, tapi akses yang kita butuhkan itu tetap semuanya ada. Ayo mari teman-teman, itu ada Om Yan. Kalau mau ngajak family-nya boleh Om Yan. Jadi nanti Om Yan ini salah satu peserta yang ultra cyclist, yang 500 kilo, yang akan ikut 500 kilo juga nanti akan gabung di backpacking. Jadi nanti bapaknya goes 500 kilo, keluarganya ikut backpacking nanti. Jadi ini sebenarnya Om Iwan buat peserta 500 kilo bisa menjadi semangat agar hari Minggu bisa segera finish.
disambut oleh kita semua gitu. Dan nanti juga kita akan ada tayangan ya teman-teman, kita sedang sesuaikan. Jadi dari race map ya Om Yon ya. Dari titik-titik itu nanti dari peserta yang escape itu bisa nonton pergerakan teman-teman 500 kilo. Itu menjadi tayangan yang cukup menarik, harusnya sih sambil camping, sambil barbecue, nonton orang gigoes malam-malam gitu. Nonton orang-orang yang kurang kerjaan goes 500 kilo ya. Betul. Nah ini ada Om Martin. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita sambil ngobrol, sharing, caring kaitannya dengan apa sih kegiatan backpacker escape di Jogja tanggal 27 dan 28. Bagi teman-teman yang ada di luar kota, jangan ini sebenarnya saya sambil buka kepean ya. Jangan khawatir untuk akses. Kemarin ada tuh pertanyaan, akses ke desa Tinalah itu susah enggak gitu loh. Itu kemarin akses ke desa Tinalah itu enggak susah sebenarnya. Kalau kita lihat dari tengah kota itu paling sekitar 25 sampai 30 kilo. 23 jadi kalau Om Iwan tepatnya. 23 kilo tepatnya. Dari Tugu ya? Betul. Itu jadi tidak jauh. Jadi kalau di sepeda sambil santai-santai itu kalau sambil kulineran menikmati Jogja ya mungkin akan lama ya sampai Tinalah. Tapi kalau di goes santai turun dari stasiun Tunggu atau kalau kereta api bisa turun di stasiun Tugu aja. Dari Tugu ya sekitar 23 kilo. Seperti tinggal lurus saja nanti sampai desa Tinalah itu. Betul Nah, kalau naik bis, saya sarankan turunnya di pertigaan Demak Ijo. Ya. Nah, di pertigaan Demak Ijo, nggak usah di terminal Giwangan atau mana ya, Ring Road Jombor. Mungkin kalau yang dari luar kota, tapi kalau bisa turun di mana di pertigaan Demak Ijo itu lebih enak. Jadi tinggal langsung naik ke atas ke arah desa Tinalah itu. Kalau naik bis ring road di akses Demak Ijo gitu. Nanti biasanya Om Luki silakan, Om Luki Tantra. Langsung open mic aja Om Luki. Iya, malam Om Yohan, malam Mas Hilmi. Malam Om. Saya mungkin ada pertanyaan dua ya. Yang pertama itu kalau saya repot bawa sepeda langsung di Jogja itu gimana ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya bawa kendaraan, apakah kalau lihat backpackers yang sebelumnya kan semua goes dari satu titik ke titik finish gitu ya, boleh langsung direct ke venue nggak Pak? Siap. Itu aja sih, thank you. Thank you Om Luki. Iya, izin menjawab Om Yohan. Yang pertama Om Luki terkait peserta yang memang tidak mau ribet bawa sepeda. Sebenarnya nanti kita bisa akomodir dengan Rodaling. Rodaling itu nanti akan ada program sewa sepeda Om Yohan dan Om Luki. Jadi nanti ya betul. Nanti yang nggak bawa sepeda bisa sewa sepeda di Rodaling. Cuma nanti itu saran saya tetap jauh-jauh hari agar nanti sepedanya bisa disiapkan yang sesuai. Itu yang pertama Om Luki. Berikutnya terkait betul kita itu besok itu akan goes di venue. Jadi seluruh peserta akan berkumpul di venue, registrasi pengambilan red pack di venue. Di start dari jam 8 pagi sampai nanti jam... Ini sedikit berbeda dengan kegiatan yang sebelumnya. Yang khusus ini beda ya? Betul. Jadi nanti ke venue bisa di kayu, boleh. Bisa bawa mobil langsung ke venue, parkir. Kita sudah siapkan parkiran ya yang proper. Parkir boleh, bisa bawa motor sepedanya dikirim sama jasa pengiriman, itu diperbolehkan. Jadi nanti kita ketemu di venue, kita akan start dari sana semuanya gitu, seperti itu. Nah ini tadi menarik itu soal sepeda, nggak usah bawa dari
jauh dari luar kota, tinggal nanti ketemu di tempat sudah ada sepedanya gitu ya. Termasuk Nah, juga yang family, Om Yohan, sorry, yang ibu dan anak itu kita sudah ah, provide. Sepedanya sudah kita oh, siapkan, oke. Oh, khusus untuk ibu gitu. anak itu udah disiapin ya. Udah disiapkan. Nah, Jadi mereka kalau baik tinggal gini nih, Om Helmi, aku tuh ani nih kurang tidur nih tapi aku pengen datang nih sehingga apa namanya eh, aku kalau pakai e-bag boleh nggak? Atau pinjam boleh, e-bag gitu loh. boleh, boleh, Pinjam atau pakai e-bag boleh nggak? boleh. Kita perbolehkan. Tetap ke eBay kita Hmm. perbolehkan. Cuma ada catatan Om Yohan, karena nanti akan ada challenge, gitu ya. Challenge-nya Hmm. itu kan kita akan menjelajah dengan eh, bagi yang sudah terbiasa, nanti kita kan ada coaching klinik terkait pembuatan rute ya nanti dari Mau Mangatus. Oh. Challenge pertama adalah kita akan bikin miniatur pembuatan rute dan kita eksekusi rutenya sendiri. Tapi parkour point sudah kita siapkan. Bagi yang tidak terbiasa dan bisa membuat rute, kita sudah siapkan rutenya. Gitu Om Yohan dan Om semua dan Tante semuanya. Tapi nanti kelasnya untuk yang e-bike itu kita akan lombakan dan e-bike lagi. Seperti itu. Jadi Oke. penilaiannya kita akan pisahkan, tapi tetap biar balance gitu, biar adil. Berarti ini e-bag ready ya teman-teman. Ready, ready. Kalau e-bag ready baik bawa sendiri ataupun bisa sewa di Boleh. Rodaling. teman-teman Polygon ya. Nanti akan Betul, siapin betul. ya. Betul, Dan betul. ngambilnya kan nggak usah harus ke Rodaling, kantor Rodaling toh Om. Bisa kan saya Di venue, ngambilnya tentunya di di venue. venue. Betul, Oh betul. boleh ya? Iya. Wah, itu enak tuh. Tapi tolong listriknya yang penuh ya Om ya. Jangan sampai tinggal seperempat. Nanti saya jahilin dah. Om Yohan Saya sama jahilin. Om Ilmi. Ya, silakan. Menambahkan dong, ini tadi kan ada anak istri kan boleh ikut ya. Itu nanti Mm-mm. memang dilepas untuk dia sepedaan sendiri di sawah atau ada guide-nya semacam itunya ya? Ya, Maksudnya kayak guide gitu ya? betul. Jadi Nah, safety jangan nggak Om, nih, khawatir. Om. Iya ya. Jadi memang untuk yang ibu dan anak itu kita ada tim khusus yang memang kita kolaborasi dengan salah satu provider wisata bersepeda yang sudah lama bekerja sama dengan kita, Om Luki. Jadi nanti kita sudah siapkan rute yang proper, sudah ada gate-nya, sudah ada marshalnya, dan memang dia sudah terbiasa mengakomodir ataupun memfasilitasi keluarga seperti itu Om Yohan dan Om Oh, Luki ya, gitu. aman Om Luki. Berarti Aman banget. kalau umpamanya istilahnya kalau umpamanya kita kan ya sudah anggap aja sudah experience ya, sudah expert lah ya. Tapi kalau untuk keluarga kan ya kita khawatir ya, kita jangan Betul. Iya, goes. takutnya saya ngilang, keluarga saya juga ngilang, Om. Jangan. Oh, Enggak ya, dengar aman. Om, jangan Om. Maaf ini Om, kagak ada yang Aman ya, usil aman. nih. di bawah ini loh. Kucing ya. Usil, usil ini kalau ada kegiatan tuh masih di bawah ini usil. Aman Om Luki. Itu kita tetap prosedur safety Wah, untuk menarik. keluarga juga kita pertimbangkan karena sedikit banyak juga kita pernah trial bersepeda dan keluarga, itu menjadi learning kami sehingga kita coba maksimalkan di kegiatan backpacker escape besok seperti itu. Wah, asik nih. Ayo, ya, nggak usah repot-repot bawa sepeda, terus anak istri nanti kalau tidak belum expert sudah ada yang menggait ya ternyata ya. Ayo ada lagi alasan apakah gitu loh untuk tidak bersepeda gitu ya berarti ya. Malam Om Adipati Bob nih barusan masuk Halo, nih. Mas Bob. Terus Pak dosen, Pak dosen juga barusan masuk nih. Halo semuanya. Gue, Apa kabar Om Halo Mas Aini? Ilmi, halo. Loh ini masih di ruangan nih. Masih. nih Tarik SIM. dosen kita yang informasinya nanti menjadi anggota dewan nih. Mohon doanya. Biar 3,5 setiap bulan. Udah melenceng. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Kaitannya dengan backpacker escape di Jogja tanggal 27 dan 28
September 2025. Menarik ini karena ini baru satu-satunya nih basic backpacker. Oh ya, silakan Om Edi. Om Edi silakan. Selamat malam dari Bandung nih, ujung wengi. Wilujeng wengi Om Edi. Maaf ya, saya roaming. Sepedanya itu hari Sabtu apa sama Minggu? Gimana Om? Kegiatan bersepedanya. Oh, oke, siap. Ya kan Jadi kita kan kalau dari Bandung berarti naik kereta atau bus dulu kan. Nanti dari stasiun atau kita kan langsung goes ke lokasi. Nah, mungkin acara untuk bersepedanya jam berapa? Itu khususnya untuk hari Sabtunya ya. Ya. Kalau Minggu mah kemana aja lah, sama ikut aja apa namanya. siap. Oke. Ya gitu Siap. aja sih. Makasih. Om Edi, thank you. Jadi memang betul untuk bersepedanya itu kita akan laksanakan di hari Minggu pagi, Om Edi. Untuk hari Sabtu itu kita akan ada beberapa rangkaian di luar dari rangkaian registrasi dan lain-lain, juga kita ada rangkaiannya semuanya di venue, Om Edi. Di santai-santai ngobrol, ada coaching, ada sharing juga nanti akan dilaksanakan di hari Sabtunya. Di hari Minggu pagi setelah kita morning call, sarapan dan lain-lain, barulah kita akan menikmati rute di Tinala seperti itu. Oh. Jadi biar bisa istirahat dengan family itu berarti. Betul. Oh. Betul. Jadi tetap Seru. akan ada momentum teman-teman yang datang di luar kota ada tetap istirahat dulu ya. Gak mungkin bisa langsung dihajar di rute yang asik di sana. Iya. Gitu. Takutnya dihajar gitu. Enggak jahil Om. Turun dari kereta, goes ke lokasi, goes lagi. Om Yohan emang saya kayaknya sih dibilang jahil sih. Om Yohan tuh suka ngeprank biasanya. Loh ya kan, bukan saya loh ya, itu biasanya kan, udah biasanya. Ini Om, kalau mau melihat random nanti random Ya syukur-syukur kalau gue ke pantai Oh iya. ada lagi jalur pantainya ada. Ada Om turun nanti langsung ke Pantai Congot itu Om, turun dari Desa Tinala. Betul. Ini Om kalau mau lihat ya, saya share screen ya, saya share screen. Nah ini untuk rundown, kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan Om. Nah ini di sini ini kalau ngelihat itu ada di IG-nya Rute Sadu, kelihatan ya, IG Rute Sadu itu ada highlight story di 500 kilo, ada di sampingnya itu tentang backpacker Jogja. Nah ini nanti Anda bisa klik nih di sini, Anda bisa klik di backpacker Jogja, di kategori backpacker Jogja. Nah ini sebentar ya, masih nanti akan kelihatan ini apa yang informasi kaitannya dengan ini tempatnya di mana, terus nah ini apa yang menunggu kegiatan secara globalnya, terus hari pertama ngapain, hari kedua jam berapa, itu ada di sini. Oh iya, rundown. Kita bisa lihat di highlightnya ini. Nah, termasuk harganya murah banget ini, 250 dan family berapa nih? Family 500.000 loh. Dapat macam-macam. Ini kita masih buka early bird-nya Om. Early bird lah yang murah. Early bird masih kita perpanjang. Oh iya. Oh iya kan. Perpanjang kalau lagi. Kalau teman-teman mengadakan sendiri itu nggak bakal dapat harga segitu. Coba deh, dengan uang 500.000 Anda harus cari guide, harus cari marsa untuk keliling-keliling di Desa Tinala dengan tenda dan lain sebagainya, fasilitas itu nggak bakal dapat dengan harga segitu. Itu bisa saya jamin itu. Nah ini informasi bisa cek di sini. Di highlight di Rute 1 ada highlight mau yang 500 kilo informasi ada, backpacker ada, cara bikin rute. Jadi itu aja dari saya, nanti bisa kira-kira menjawab lah ya pertanyaan dari Om Edi Sujono.
Silakan Om Wibowo. Silakan teman-teman, Om Wibowo, silakan lanjut. Om Wibowo langsung open mic, Om Wibowo. Om Wibowo. Mic-nya dibuka, silakan Om. Halo. Masih ke-mute kayaknya. Iya, ke-mute. Ke-mute Om Wibowo, ke-mute ketok Yang lain, Om Wibowo itu saya lihat di mana ya dia. Ini. Ke-mute kata dia. Ya. Nah, Om Wibowo, silahkan kalau mau bertanya tadi open mic aja langsung. Tes, sudah kedengeran? Silakan, Ya, silakan Om. siap. Oh iya, maaf tadi disconnect pas pindah nyalain mic-nya. Mau nanya, ini untuk acara goes yang bapak-bapaknya, itu rutenya rute MTB harus menggunakan MTB atau rute gravel atau rute apa ya? Yang kedua, untuk Menarik, istri dan anak, itu rutenya nanjak-nanjak yang agak berat atau cenderung landai aja? Oke. Siap. Oh, Om Wibowo ke ini lagi ya. Kenapa? Oke, siap. Ya. Oke, thank you Om Wibowo. Jadi pertama, kalau untuk terkait sepeda, memang kami anjurkan itu sepeda ban 26. Karena kita adventure, itu berarti lebih ke karakteristiknya gravel ya, ataupun XC. Untuk kenyamanan bersepeda, di luar dari spesifikasi tersebut, kami dari penyelenggara demi kenyamanan tidak anjurkan. Seperti itu. Nah, karena memang karena rute di sana itu cukup, kita akan buat sevariasi mungkin yang cukup berkesan. Nah, ini untuk kenyamanan tadi ya, sepedanya seperti itu, lebih ke gravel ataupun adventure. Yang kedua, terkait rute anak, itu memang benar-benar rute yang aman untuk keluarga. Jadi kita akan melalui rute sawah. Jadi kita tidak ada uphill ya, tidak ada tanjak-tanjakan yang macam-macam. Jadi lebih ke anak-anak itu lebih ke jalan-jalan, petualangan melalui kebun, sawah, pemandangan sungai dan lain-lain seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Siap. Hilmi. Oh, terakhir untuk sepeda istri dan anak itu bisa sewa di sana ya? Atau sudah disediakan atau bagaimana? Oke, khusus untuk yang family, sepeda itu kita siapkan. Jadi nanti karena yang family itu, jadi secara konsep tidak terus menjelajah, enggak. Jadi kita ingin memberikan experience adventure-nya lebih banyak juga kepada anak. Jadi nanti akan ada titik di mana kita akan trekking dulu di sawah, biar bisa foto-foto dulu, datang ke gubuk warga di sana yang biasa bikin makanan khas Kulon Progo. Terus juga nanti akan ada rute bersepedanya seperti itu sih. Lebih bervariatif sih untuk yang keluarga, untuk yang ibu dan anak gitu. Oke, mungkin lebih spesifik lagi Mas Lili, maaf. Itu kan anak saya balita ya, jadi belum bisa naik sepeda sendiri. Berarti disediakan sepeda yang ada boncengannya atau bagaimana ya? Umur berapa Om? Kok boleh tahu Om? 5 tahun. Oke, memang kalau nanti umur 5 tahun tentunya juga pasti dibonceng. Seperti itu. Cuma nanti memang di rekomendasi kami untuk mendapatkan experience itu bagi anak-anak yang di bawah umur 5 tahun ataupun 5 tahun, nanti yang pertama bisa konfirmasi ke kami biar nanti kita bisa siapkan yang lebih aman dan nyaman sih untuk dibonceng seperti itu sih. Oke, siap. Oke, Terima siap. kasih, Mas Hilmi. Cuma nanti ini aja Om, ibu-ibu untuk yang bawa anak yang memang belum bisa bersepeda, berarti kan nanti akan ada kita jalan-jalan di sawah, berarti dia akan gendong ya misalkan. Nah, nanti enggak, kalau trekkingnya aman, kita udah aman ya. Trekking. Siap. Ya. Oke. Om, yakin tuh Om, harga 500.000, 600.000 dapat semuanya itu Om. Luar biasa. Sudah disiapin sepeda segala loh tuh ibu dan anak itu. Yakin tuh harga segitu tuh, 500.000, 600.000. Luar biasa memang, saya harus akui. Ya kan Om Ibu.
Nggak dapat loh itu, kita ke Jogja dengan harga 600.000 bisa nginep, dapat macam-macam fasilitasnya segambreng, rundown acaranya bisa Om lihat tadi segitu, ternyata masih disediani sepeda, termasuk dengan guide-nya dan macam. Dan Murah ada yang menarik Om banget Yohan, itu. akan ada spesial guest star. Oh ya? Siapa Ya, aja betul. Om guest star-nya? Tentunya kita akan publish nanti di September. Guest star kita Oh, seperti itu sih. saya tak nyapa Om Ultra ini. Om Ultra, Om Syam Mangiri. Wah, itu. Malam Halo, Om. Om. Siap 5.500 Jogja ya. Boleh bawa keluarga nanti bisa ikut backpacking escape. Sudah bahkan istri sama anak sudah disiapin sepeda plus guide-nya, ada marsalnya. Dah luar biasa itu. Kalau ada GPX saya ikut Om. Kalau bikin sendiri nggak mau. Hati-hati loh, status ultra nanti dipertanyakan apa kata dunia lo ya. Ya kasih GPX-nya lah Om, baru saya ikut. Nah, kalau bikin gitu sendiri ya. males Om. Tenang Males Om, Om. tenang Om. Di sini tuh ada teman-teman Jogja itu full support, bisa jadi konsultan itu Om. Iya, benar. Konsultan bisa bikin rute, silakan itu teman-teman Gravel Liur, SCC, terus GRX Jogja, wah itu jago-jago tuh Om bikin rute-rute Om. Ayo monggo teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanya. Ya, nah silakan ada yang mau ditanyakan. Yang jelas kalau ada pertanyaan mau bawa mobil sendiri, mau bawa mobil camper van sendiri bisa difasilitasi. Dan kalau tidak siap sepeda bisa request di Polygon akan disiapin sepeda. Kalau saya tidak kuat karena nanjak ada bisa pinjem e-bike. Wow, apalagi yang jadi masalah gitu. Kalau kami siapkan tim medis juga Om. Kita siapkan tim medis juga tetap. Tim medisnya juga. Nah, tapi nggak ada cek kesehatan loh ya. Oh ada. Jadi secara prosedur keamanan pagi itu nanti kita akan ada tim medis sebelum berangkat. Jadi kita biar tahu karena kan banyak di luar kota ya. Kita nanti bisa mensuggest seperti itu Om untuk keamanannya seperti itu. Menarik tuh, full paket ini, udah luar biasa menurut saya ini kegiatan ini. Dan satu hal lagi Om Iwan, untuk tambahan bahwa kita betul kata Om Iwan tidak sekedar hura-hura di sana, tapi juga kita ingin berbagi terhadap alam Om Iwan. Makanya kalau kita biasanya di kegiatan backpackers itu ketika kita berkegiatan di satu tempat, maka tempat itu pertama kita harus bersih dari tentunya sampah ya Om Iwan ya, kita menjaga itu semuanya. Yang kedua, kita juga akan melakukan kegiatan penanaman pohon. Ini tidak simbolik ya Om Yohan. Jadi memang ini satu case tahun 2021 pertama kali backpackers di Tinambung, di Goa. Kita itu menanam pohon Om Yohan. Saya ingat betul kurang lebih ada 40 bibit pohon kita tanam. Dan ketika 3 tahun berjalan dengan warga backpackers kita ke sana, pohon itu udah gede Om Yohan. Sudah setinggi saya mungkin ya. Jadi kita titipkan ke pengelola dan juga kita dari warga itu bisa datang lagi gitu. Oh ya ini pohon yang pernah kita tanam. Nah ini menjadi poin penting. Bukan hanya seremonial ya, seremonial terus pohonnya selalu dicabut lagi atau pohon yang bawahnya batangnya nggak ada gitu kan, akarnya nggak ada enggak ya? Inilah yang kita kolaborasikan dengan pengelola ataupun dengan beberapa komunitas lingkungan yang biasanya kita terlibat di setiap kegiatan. Itulah untuk bagaimana kita bisa bareng-bareng memonitoring, bareng-bareng kalau kita lagi goes kangen ke lokasi tersebut, minimal kita sambang pohon yang kita tanam seperti itu. Nah, ini menjadi value ya untuk kita semua sih.
tempatnya saya sudah ke sana untuk fasilitas umum, baik terutama kamar mandi ya. Kamar mandinya banyak, ada 27 kalau nggak salah kemarin. Iya, betul, betul. 27 lebih ya, 27 lebih, dan kemarin random kan, tanpa saya datangi tiba-tiba, nggak perlu melihat pengurus, tempatnya bersih. Surprise itu sih kalau untuk di kegiatan outdoor, dan ada tempat masjid itu juga, musolanya juga bersih, proper, bukan musolaan ya. Ada sungai Om Yohan. Ya, sampingnya ya, aku Ada belum sempat sungai ngintip buat kemarin. menikmati kopi, wah luar biasa. Silakan Ya, Om Luki silakan. Om Luki. Sorry ya Om ya, saya rada cerewet nih nanya terus. Ini Om, Aman, itu kan terus terang saya belum pernah ke sana Om. Kalau bicara ngomong Desa Tinalah kan, dan area yang dipakai untuk camping, itu masih apa ya, maksudnya dekat atau jauh ya Om ya? Atau kita hanya menghabiskan kegiatan itu di venue, atau mungkin ada kayak waktu kosongnya kita bisa jalan-jalan ke desanya itu Om? Iya, siap. Thank you Om Luki. Jadi memang nanti dari final rundown yang kita miliki itu, nanti tetap juga kita perbolehkan peserta di hari Sabtu khususnya nanti di waktu-waktu luang di luar dari rundown itu bisa melihat di sekitar Om Luki. Seperti itu. Tapi tentunya kalau berbicaranya melihat lokasi di sekitar, sebetulnya dari rute yang kita buat itu akan mewakili apa yang menjadi hidden gem di desa wisata Tinalah tersebut, di desa Tinalah tersebut Om Luki. Seperti itu. Jadi jangan takut, ada momen di mana kita bisa menikmati sekitar sungai, terus juga nanti ada beberapa spot pemandangan yang cukup luar biasa indah, tentunya juga bisa dinikmati oleh semuanya seperti itu. Ini Om Bagaswara, Om Yohan ada yang nanya ya? Om Yohan, sewa sepeda. saya tanya Om Yohan. Silakan Om. Sebentar Om Tri, Om Bagas dulu, Om Pur nanti dulu, Om Bagas silakan, Om Bagas dulu. Open mic aja sebenarnya Om. Ini numpang tanya untuk sepeda di venue, apakah include harga itu? Jadi kalau sewa sepeda itu sudah dikirim di venue itu sudah termasuk. Jadi untuk Nggak sewa ada biaya sepeda, transportasi lagi gitu. ya. Jadi kalau untuk sepeda yang sewa di Rodaling, tentunya nanti sepeda bisa langsung dipakai di venue seperti itu Om. Jadi hanya biaya sewa sepeda saja. Itu. Oke, Oh berarti mohon maaf. Ini saya masih di jalan soalnya. oh ya siap Om Bagas, siap. Jadi include ya, pokoknya tinggal make Tinggal gitu make. ya. Tapi Tinggal sarannya, make, setelah itu nggak usah mikir nyuci sepedanya iya. toh, Om. Iya betul. Tapi bukan sewanya pas di venue ya, lebih baik Hamin sebelum kegiatan, Hamin 2 minggu ataupun Hamin misalnya pantas 1 minggu, biar nanti kita bisa provide semuanya seperti itu, tim kenyamanan. Oh ya jauh-jauh hari Om Bagas. Betul, Jadi bukan di hari H ya. plus pertanyaan sudah nggak perlu nyuci sepeda, nanti harus ke sungai nyuci sepeda segala. Jadi silahkan mau balik dalam keadaan kotor silahkan ya gitu, Ya. pakai aja. Ya, monggo Pak Pur, silakan Pak Purnomo, Surabaya. Mau tanya itu yang tadi Instagramnya Rute Syahdu tak cari kok hilang kok, screenshot. Mau tahu itu tadi rundownnya. Mau tak promosikan loh, kakak saya di sana ya, Jogja. Siap. Loh Pak Pur nggak hadir. Pulang sekalian insya Allah nanti kita. Nah, ini saya bagikan layar ya. Saya bagikan layar biar tahu Instagramnya sama story ini. Sebentar ya, saya butuh waktu teman-teman untuk mempresentasikan. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Kelihatan Om Ilmi? Oke. Nah, ini. Jadi IG-nya Rute Sadu nanti bisa dilihat, ini ada bunder-bunderan Pak. Ada ini kalau kursornya ada bunder-bunderan di bawah, ini namanya highlight story Instagram. Story ini ada
tentang 500 kilo, informasi tentang 5.500, ada informasi tentang backpacker escape. Itu silahkan klik di backpacker escape. Nanti di dalamnya ada rundown dan detail acara secara general ya, secara global. Itu nanti ada di situ. Plus nanti nanti ketika menjelang pelaksanaan nanti akan dimasukkan WA group, nanti akan di-share ya informasi detailnya di WA group peserta. Betul. Jadi jangan khawatir Pak informasi detailnya, tapi untuk informasi awal silahkan cek di IG Rute Sadu, itu ada di highlight backpacker Jogja ini. Kalau coba kita klik ya, itu ada tentang informasi apa itu Polygon Backpacker, tanggal berapa, desanya mana, Polygon, terus apa untuk anak-anak itu ada kegiatan, istrinya juga Polygon Backpacker hari pertama, hari kedua, itu lengkap Pak Pur, bisa di situ. Jelas Pak Pur? Monggo. Pak Pur? Jelas. Ini baru buka Rute Sadu aku. Siap. Siap. Berarti jadi ke Jogja ya, itu bisa family Pak, dengan harga, maaf ya, itu dengan harga segitu loh Pak, sampean bisa dapat macam-macam itu. Atau tadi ada teman-teman itu, ya siap, terima kasih Pak Pur bisa hadir. Jadi Pak Pur nanti ikut yang 500 kilo, Ibu nanti Bu Pur ikut yang backpacker escape Pak. Nah ini ada Om dan Keru. Nah ini juga ini masih ini nih berpikir soal visa ini. Soalnya luar kota, nanti istriku piye, anakku piye. Diajak Om ikut yang 500 kilo, anak istri diajak yang backpacker escape. Disediakno kabeh. Om Yohan, menurut informasi beberapa warga backpackers itu akan ada yang touring dari kotanya, katanya gitu Om Yohan. Wih. Tapi nggak mau disebut nama katanya. Tapi ada orangnya di dalam sini ya. Kelihatannya Om Mahe nih kelihatannya. Jangan-jangan Om Mahe nih. Ada lagi teman-teman untuk ini pas 1 jam kita sharing and caring ini. Kalau tidak ada nanti kalau tidak ada lagi yang ditanyakan atau mau lebih detail bisa DM atau chat di Instagram maupun WA pribadi, silahkan nanti detail informasinya, dan nanti cek terus Instagram Polygon dan Rute Sadu, update kaitannya dengan Mangewu Mangatus collab dengan Polygon Backpacker Escape di Jogja tanggal 27 sampai 28 September 2025 di Desa Tinalah. Nggak tinggi tapi sejuk tempatnya. Pegunungan menoreh, belakangnya itu kebun teh ya. Oh, keren banget. Ya. Sampingnya ada sungai yang bersih. Bukan sungai yang kotor ya, sungainya bersih. Dan informasi untuk teman-teman terakhir sebelum closing, ada tambahan? Ya, sedikit tambahan Om Yohan. Boleh. Buat Om dan Tante semuanya, jika emang tadi betul ada pertanyaan detail, bisa tanya di DM di Rute Sadu, ataupun nanti di e-poster itu ada nomor admin Om Yohan ya. Secara detail bagaimana mekanisme pendaftaran. Terima kasih. Betul, mekanisme pendaftaran untuk verifikasi. Nanti juga kita akan ada etiket dari official sebagai bukti untuk penukaran di pembagian red pack agar kita bisa terverifikasi semuanya. Itu yang pertama. Terus juga dari saya mewakili tim semuanya bahwa pendaftaran early bird masih kita perpanjang. Ini murah banget Om. untuk mengakomodir semuanya. Karena betul mudah-mudahan tidak dilihat dari harga, tapi dilihat dari experience dan momen kebersamaan yang akan kita dapat
di petualangan nanti. Seperti itu sih Om Yohan dan Tuh. Om Tante Tapi semuanya. harga juga penting tuh Om. Bilang katanya mahal. Enggak mahal dengan harga segitu loh. Murah banget, cobalah. Ini jujur-jujuran ya, cobalah Anda dengan harga segitu, dengan fasilitas yang didapat dari Polygon Backpacker Escape, nggak akan bisa. Ya. Cobain. Thank you. Nggak Om masuk Yohan. akal tuh. Siap. Ya udah, oke. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di detail-detail berikutnya. Cek coba langsung update di Rute Sadu, Instagram, ataupun di Polygon untuk Instagram untuk informasi detail kaitannya dengan Backpacker Escape 2025. Selamat malam dan terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Thank you. Thank Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampurasun. Thank you. Ya. Om Hai, thank you. Om Irsan, thank you semuanya. Om Om Luki. Ilmi, thank you. Ya. Terima Om kasih. Ilmi, thank you. Mari.